Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko-Legal untuk semester 8 Fakultas Kedokteran, Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko-Legal. Ilmu Kedokteran Forensik adalah cabang kedokteran yang berkaitan dengan penerapan ilmu kedokteran untuk kepentingan hukum. Mediko-legal adalah bidang yang lebih luas. Mencakup aspek kedokteran yang digunakan untuk menjawab pertanyaan hukum, terutama dalam kasus kematian, cedera, atau kondisi medis lainnya yang memerlukan analisis hukum. Di semester 8, mahasiswa kedokteran mempelajari dasar-dasar kedokteran forensik dan mediko-legal untuk membantu mereka memahami bagaimana pengetahuan medis diterapkan dalam penyelidikan hukum. 1. Definisi ilmu kedokteran forensik dan mediko-legal. Kedokteran forensik adalah cabang kedokteran yang berfokus pada identifikasi penyebab kematian, cedera, atau penyakit pada individu yang terlibat dalam kasus hukum. Termasuk dalam ilmu ini adalah otopsi, penilaian cedera tubuh, serta pembuatan laporan yang bisa digunakan di pengadilan. Mediko-legal adalah aplikasi ilmu kedokteran dalam konteks hukum. Mediko-legal berfokus pada penggunaan pengetahuan medis untuk membantu dalam penyelesaian masalah hukum, baik yang berkaitan dengan kematian, penyalahgunaan, atau masalah hukum lainnya yang memerlukan interpretasi medis. 2. Tujuan pembelajaran ilmu kedokteran forensik dan mediko-legal di semester 8, pada semester 8. Mahasiswa kedokteran diharapkan untuk memahami dasar-dasar ilmu kedokteran forensik dan bagaimana aplikasinya dalam kasus hukum. Mempelajari prosedur otopsi dan cara mendiagnosis penyebab kematian. Mengidentifikasi jenis-jenis cedera tubuh dan hubungannya dengan mekanisme kejadian. Menganalisis bukti medis dalam kasus kekerasan, pelecehan, atau kecelakaan. Mempelajari etika dan peraturan hukum yang berkaitan dengan kedokteran forensik dan mediko-legal. 3. Ruang lingkup ilmu kedokteran forensik dan mediko-legal. 3.1. Otopsi. Definisi. Otopsi adalah pemeriksaan tubuh setelah kematian untuk menentukan penyebab kematian. Otopsi dapat dilakukan oleh seorang ahli forensik dengan tujuan hukum atau ilmiah. Jenis otopsi, otopsi klinis. Dilakukan untuk keperluan ilmiah atau pendidikan tanpa tujuan hukum. Otopsi forensik dilakukan untuk tujuan hukum, seperti untuk menentukan apakah ada tindakan kriminal yang terlibat dalam kematian. Langkah-langkah otopsi, pemeriksaan eksternal tubuh, untuk melihat tanda-tanda fisik atau trauma. Pemeriksaan internal tubuh mencakup pembukaan organ tubuh untuk mencari tanda-tanda penyakit, cedera, atau penyebab kematian lainnya. Pengambilan sampel untuk analisis lebih lanjut, seperti sampel darah, jaringan,
atau cairan tubuh lainnya untuk mendeteksi racun atau infeksi. 3.2. Penilaian cedera. Jenis cedera. Cedera yang dapat ditemukan dalam kasus forensik meliputi cedera tertutup, memar, kontusio, dan robekan jaringan dalam tanpa pemutusan kulit. Cedera terbuka, luka tusuk, sayatan, atau luka tembak. Cedera traumatik, cedera yang disebabkan oleh kecelakaan, seperti patah tulang, memar berat, atau cedera kepala. Proses penilaian mengidentifikasi jenis cedera dan mekanisme terjadinya cedera. Menilai usia cedera, baru atau lama, dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan waktu kematian atau kejadian kecelakaan. Melakukan wawancara dengan saksi atau orang yang terlibat untuk mendukung analisis cedera. 3.3. Penyebab kematian. Penyebab kematian alamiah, kematian yang disebabkan oleh penyakit atau kondisi medis, seperti serangan jantung atau kanker. Penyebab kematian tidak alamiah, kematian akibat kecelakaan, bunuh diri, atau pembunuhan. Dalam kasus ini, kedokteran forensik berperan penting untuk menentukan apakah ada tindak kriminal yang terlibat. Penentuan penyebab kematian, menilai bukti fisik, sampel toksikologi, dan laporan medis untuk membuat kesimpulan yang akurat mengenai penyebab kematian. 3.4. Toksikologi forensik. Definisi. Bidang yang mempelajari racun atau bahan berbahaya yang dapat menyebabkan cedera atau kematian pada individu. Tes toksikologi, pemeriksaan sampel darah, urin, atau organ tubuh lainnya untuk mendeteksi racun atau obat-obatan terlarang. Kasus umum, keracunan akut, overdosis obat, atau penggunaan zat berbahaya yang menyebabkan kematian atau kerusakan organ. 3.5. Mediko-legal dalam kasus kekerasan fisik, penilaian luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan fisik, seperti pemukulan, penganiayaan, atau penusukan. Dokter forensik harus menilai jenis luka, waktu terjadinya, dan hubungan antara luka dengan mekanisme kekerasan. Kekerasan seksual. Pemeriksaan medis pada korban pelecehan seksual untuk mendokumentasikan bukti fisik seperti luka, air mani, atau jejak DNA, serta melakukan wawancara yang sensitif mengenai kejadian tersebut. Pelecehan anak, penilaian pada anak yang mengalami kekerasan fisik atau seksual, serta deteksi tanda-tanda trauma emosional atau fisik yang mungkin terjadi akibat perlakuan tersebut. 3.6. Etika dan hukum dalam kedokteran forensik. Kewajiban etis, ahli forensik harus menjaga objektivitas dalam melaporkan temuan mereka. Memastikan bukti yang disajikan tidak memihak dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Kerjasama dengan lembaga hukum,
Ahli forensik bekerja sama dengan pihak kepolisian, jaksa, dan pengadilan untuk memberikan bukti medis yang relevan dan memberikan keterangan di pengadilan jika diperlukan. Peraturan hukum, pemahaman tentang hukum yang berkaitan dengan kedokteran forensik, termasuk prosedur yang benar dalam mengumpulkan bukti, menjaga kerahasiaan pasien, dan menghormati hak-hak individu yang terlibat dalam investigasi hukum. 4. Komponen pembelajaran, teori. Kuliah mengenai teknik-teknik otopsi, jenis-jenis cedera, serta bagaimana menentukan penyebab kematian. Pembahasan tentang toksikologi forensik dan cara mendeteksi racun dalam tubuh. Studi tentang etika dan prosedur hukum dalam kedokteran forensik. Praktikum, latihan melakukan pemeriksaan jasad untuk menentukan penyebab kematian. Simulasi kasus kekerasan seksual atau fisik untuk belajar mendokumentasikan dan menganalisis bukti. Praktek penggunaan peralatan untuk tes toksikologi. Pengalaman klinis. Observasi langsung di laboratorium forensik untuk mempelajari teknik otopsi dan identifikasi cedera. Praktikum di rumah sakit yang memiliki unit forensik atau bekerja dengan tim medis yang terlibat dalam kasus hukum. 5. Penilaian pembelajaran, ujian teori. Menilai pemahaman mahasiswa tentang proses otopsi, mekanisme cedera, dan toksikologi forensik. Ujian praktikum. Menguji keterampilan dalam mengidentifikasi dan menganalisis bukti medis dalam kasus hukum. Diskusi kasus. Menganalisis kasus forensik fiktif atau nyata untuk memberikan penilaian medis yang objektif dan akurat. Melalui pembelajaran ilmu kedokteran forensik dan mediko-legal pada semester 8. Mahasiswa diharapkan dapat memahami cara-cara ilmu kedokteran digunakan untuk menjawab pertanyaan hukum dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyelesaian kasus hukum terkait medis.